Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami tentang hidup lapang dengan berbagi. Yang kebetulan pada bab ini kita akan membahas tentang salah satu rukun iman, yakni zakat. Mari kita mulai dengan memahami apa itu zakat dan mengapa ia sangat penting. Zakat berasal dari kata zakah yang berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha menurut ketentuan syariat Islam. Ini adalah salah satu pilar utama dalam Islam yang menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Untuk seseorang wajib membayar zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Kedua, harus merdeka, artinya tidak dalam perbudakan. Ketiga, sudah mencapai usia balik atau dewasa. Dan yang keempat, yakni memiliki harta yang cukup untuk memenuhi nisab, yaitu batas minimal harta yang membuatnya wajib berzakat. Kemudian syarat harta yang wajib dizakati memiliki beberapa syarat khusus, yakni harta tersebut harus halal. Kemudian harta tersebut adalah milik sendiri atau pribadi. Yang selanjutnya adalah telah mencapai nisab dan telah disimpan selama 1 tahun atau lebih, yang disebut dengan haul. Zakat terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan setiap menjelang Idul Fitri. Sedangkan yang kedua adalah zakat mal. Zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki selama 1 tahun. Keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyucikan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yakni zakat fitrah. Ada yang tahu adik-adik apa itu zakat fitrah? Oke, betul. Zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok seperti beras menjelang hari raya Idul Fitri. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan 1 sok atau setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan pokok untuk setiap jiwa yang ditanggungnya. Jadi semuanya, setiap jiwa itu wajib dikeluarkan apabila dia mampu. Lalu apa sih tujuan utama dari zakat fitrah? Nah, tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan tubuh dari kebiasaan buruk, serta memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk ikut merayakan Idul Fitri dengan layak. Ini adalah salah satu bentuk solidaritas sosial yang sangat ditekankan dalam Islam, karena setiap muslim satu dengan yang lainnya adalah keluarga. Kemudian besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga bahan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Hal ini memastikan bahwa zakat fitrah relevan dan sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Jadi apabila makanan pokok kita adalah nasi, berarti nasi itu kan asalnya dari beras. Jadi sudah sewajarnya apabila kita berzakat itu bisa dengan beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter yang setara dengan 1 sok. Beda lagi dengan saudara kita yang mungkin makanan pokoknya berbeda, mungkin gandum, tetapi untuk ukurannya atau untuk beratnya itu sesuai dengan yang tertera, yakni 1 sok atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram, seperti itu. Kemudian siapa sih yang wajib membayar zakat fitrah? Oke,
Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang mampu, baik dewasa maupun anak-anak. Bahkan orang tua harus membayar zakat fitrah atas nama anak-anaknya. Ini menunjukkan zakat fitrah adalah tanggung jawab dalam keluarga yang wajib dikeluarkan apabila keluarga tersebut mampu untuk mengeluarkan zakat. Nah, kapan waktunya? Waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Hal ini penting agar zakat tersebut dapat sampai kepada yang membutuhkan sebelum hari raya, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri seperti orang lain. Atau biasa orang mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan juga sudah diperbolehkan. Yang penting tidak melewati sholat Idul Fitri. Terus bagaimana cara pembayarannya? Nah, cara pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi bisa dibayarkan langsung apabila ada tetangga sekitar yang nanti termasuk kategori sebagai penerima zakat, atau bisa juga melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Nah, ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Kemudian yang kedua tadi adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta seperti hasil perniagaan, pertanian, peternakan, barang temuan, emas, perak, dan lain-lain. Zakat mal berbeda dengan zakat fitrah karena jenis harta dan waktu pembayarannya. Ketentuan penerima zakat ini telah Allah tetapkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatum minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah telah menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama ada fakir. Fakir itu maksudnya adalah orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian miskin, orang yang memiliki sedikit harta tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah amil. Amil adalah petugas yang mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Selanjutnya adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya atau untuk menarik simpati mereka kepada Islam. Selanjutnya adalah riqab. Riqab itu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar tebusan, dan zakat dapat digunakan untuk membantu membebaskan mereka. Kemudian ada gharim, orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasinya dengan syarat
bahwa hutang tersebut digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam kegiatan yang mendukung agama seperti pendidikan, dakwah, dan perlawanan terhadap musuh yang sah dalam Islam. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil atau disebut musafir atau bisa disebut juga dengan pelancong yang kehabisan bekal di perjalanan dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya meskipun ia kaya di tempat asalnya. Itu tadi 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai Quran surat At-Taubah ayat 9. Dari penjelasan-penjelasan tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat baik untuk individu maupun masyarakat. Dengan menunaikan zakat, kita tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga membantu mereka yang kurang beruntung. Mari kita tunaikan zakat dengan penuh keikhlasan dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi tentang zakat ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua tentang pentingnya menunaikan zakat. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman agar lebih banyak yang memahami pentingnya zakat dalam Islam. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.